Dalam surat Roma 8 ayat 14, Rasul Paulus berkata, "Karena sebanyak orang yang dipimpin Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah." Anak-anak Allah yang sejati dan yang percaya adalah mereka yang dipimpin oleh Roh Allah. Itulah yang menandai mereka sebagai anak-anak Allah. Mengenai orang-orang semacam itu, Rasul Paulus berkata, "Tetapi jika kalian dipimpin Roh, kalian tidak di bawah Torah." Tercatat dalam Galatia 5 ayat 18. Jadi, hal khusus yang menandai anak-anak Allah yang sejati dan percaya dipimpin oleh Roh Allah juga berarti bahwa orang-orang semacam itu tidak berada di bawah Torah. Singkatnya, kita dapat mengatakan seperti ini. Jika Anda adalah anak Allah yang sejati oleh iman di dalam Kristus, buktinya adalah bahwa Anda dipimpin oleh Roh Allah. Namun, jika Anda dipimpin oleh Roh Allah, maka Anda tidak berada di bawah Torah. Oleh karena itu, Anda tidak dapat menjadi anak Allah dan berada di bawah Torah pada waktu yang bersamaan. Anak-anak Allah tidak berada di bawah Torah. Kita dapat menggambarkan perbedaan antara Torah dan Roh Kudus melalui contoh usaha untuk menemukan jalan menuju ke suatu tempat tertentu dengan dua cara yang berbeda. Cara yang satu adalah dengan menggunakan peta. Cara yang lainnya adalah dengan mengikuti pemandu pribadi. Torah dapat disamakan dengan peta. Roh Kudus dapat disamakan dengan pemandu. Di bawah Torah, seseorang diberikan sebuah peta yang sepenuhnya akurat dan terperinci, dan ia diberitahu jika ia mengikuti setiap detail peta itu tanpa cacat, peta itu akan mengarahkan dia di jalan dari bumi ke surga. Akan tetapi, tidak ada manusia yang pernah berhasil dalam mengikuti peta itu tanpa cacat. Artinya, tidak ada manusia yang pernah melakukan perjalanan dari bumi ke surga dengan menjaga ketaatan Torah tanpa celah. Di bawah kasih karunia, seseorang menyerahkan dirinya kepada Kristus sebagai juru selamat. Dan setelah itu, Kristus mengirimkan Roh Kudus kepada orang itu untuk menjadi pemandu pribadinya. Roh Kudus yang datang dari surga sudah mengetahui jalan ke sana
dan tidak membutuhkan peta. Orang percaya di dalam Kristus yang dipimpin oleh Roh Kudus hanya perlu mengikuti pemandu pribadi ini untuk mencapai surga. Ia tidak perlu bergantung pada peta yang adalah Torah itu. Orang percaya semacam itu mungkin dapat benar-benar yakin akan satu hal: Roh Kudus tidak akan pernah memimpinnya untuk melakukan apapun yang bertentangan dengan sifat kudusnya sendiri. Oleh karena itu, Perjanjian Baru mengajarkan bahwa mereka yang berada di bawah kasih karunia dipimpin oleh Roh Allah dan tidak bergantung pada Torah. Oleh karena itu, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah tidak pernah benar-benar mengharapkan manusia untuk mencapai kebenaran sejati melalui menjaga ketaatan pada Torah, baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Kesimpulan ini menimbulkan pertanyaan yang sangat menarik. Jika Allah tidak pernah mengharapkan manusia untuk mencapai kebenaran melalui menjaga ketaatan pada Torah, lalu mengapa Torah diberikan kepada manusia pada awalnya? Kita akan membahas pertanyaan ini minggu depan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk ilustrasi yang jelas dan gamblang tentang pilihan antara pedoman terperinci dan rambu-rambu jalan dari peta yang akurat atau bimbingan pribadi oleh seorang pemandu, Roh Kudus-Mu, ketika diminta untuk memilih. Aku langsung memilih pemandu pribadi, yaitu Roh Kudus-Mu. Pimpinlah aku, Tuhan, Juru Selamat yang perkasa, seluruh kehidupanku di dalam tangan-Mu. Amin. Jika Anda belum menjadi murid Yesus atau belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda, ikuti doa berikut ini. Tuhan Yesus Kristus, aku percaya bahwa Engkau adalah Anak Allah dan jalan satu-satunya menuju kepada Bapa, dan bahwa Engkau telah mati di kayu salib untuk dosa-dosa yang aku perbuat, dikuburkan, namun kemudian Engkau bangkit kembali dari antara orang mati, supaya aku dapat diampuni dan menerima hidup yang kekal. Aku menanggalkan segala kebanggaan dan pembenaran diri sendiri agamawi, dan segala macam gengsi yang tidak berasal daripadamu. Aku tidak punya klaim apapun atas belas kasihan-Mu, kecuali bahwa Engkau telah mati menggantikan aku. Sekarang aku tidak akan memberontak dan berdosa lagi kepadamu, ya Tuhan. Dan aku menyerahkan diriku kepadamu, karena sesungguhnya Engkau adalah Tuhanku. Aku mengakui segala dosa-dosaku di hadapan-Mu,
dan aku tidak menyembunyikan apapun. Secara khusus aku mengakui, sebutkan dosa-dosa yang pernah Anda perbuat, yang Roh Kudus ingatkan. Aku bertobat dari segala dosa-dosaku, ya Tuhan. Aku berbalik dari mereka, dan aku kembali kepadamu, ya Tuhan, untuk belas kasihan dan pengampunan-Mu. Aku memohon pengampunan-Mu, terutama atas dosa-dosa yang menyebabkan diriku terkena kutuk. Lepaskanlah diriku juga dari akibat dosa-dosa bapa leluhurku di masa lalu. Oleh keputusan kehendakku, aku dengan sadar mengampuni setiap orang yang pernah melukai atau bersalah atau merugikan aku. Sama seperti aku ingin Tuhan mengampuni diriku. Aku menanggalkan seluruh kepahitan, seluruh kemarahan dan dendam, dan segala kebencian. Secara khusus, aku mengampuni. Sebutkan nama-nama orang yang Anda maksudkan. Aku membatalkan dan memutuskan segala hubungan yang pernah aku miliki dengan hal-hal okultisme dan segala macam agama palsu dan segala sesuatu yang berasal dari iblis. Seandainya aku masih punya barang-barang yang menghubungkan diriku dengan iblis, okultisme, dan agama palsu, aku berkomitmen saat ini, Tuhan, untuk menyingkirkan dan menghancurkannya. Dengan ini pula aku membatalkan segala hak atau kekuasaan yang dimiliki iblis atas tubuhku dan kehidupanku. Tuhan Yesus, aku berterima kasih bahwa di kayu salib Engkau telah menanggung segala kutuk yang mungkin mengikat diriku selama ini. Engkau telah dijadikan kutuk, supaya aku dapat ditebus dari setiap kutuk dan mewarisi berkat-berkat Allah. Atas dasar itu, aku memohon Engkau, Tuhan, untuk melepaskan aku dan membebaskan aku dari segala kutuk yang mengikat kehidupanku di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Aku menyerahkan diri dan menundukkan diri kepadamu, ya Tuhan, dan aku melawan iblis. Dengan iman, aku menerima kelepasanku sekarang, dan kuucapkan terima kasih, Tuhan, untuk kelepasan ini. Amin. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan pengajaran meletakkan fondasi bagi murid Yesus dengan subscribe di channel ini. Tuhan Yesus memberkati.